Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Ini adalah tugas pengembangan mode pembelajaran matematika tentang menentukan keliling dan luas trapesium dan jajar genjang dengan menggunakan pendekatan persegi panjang oleh kelompok 2, yaitu yang pertama Iberta Destriani Banunaek dengan NIM 21010300089. Yang kedua, Merlin Drisel Milutu dengan NIM 21010300069. Yang ketiga, Trisinski Helen Marsyanda Bao dengan NIM 21010301004. Dosen pengasuh mata kuliah Ibu Magdalena Wangge MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana, tahun 2023. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa saja yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah bangun datar trapesium, yang di dalamnya terdapat definisi, jenis-jenis, sifat-sifat, ciri-ciri, keliling, dan luas trapesium. Yang pertama adalah definisi trapesium, di mana trapesium itu adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Yang kedua, jenis-jenis trapesium. Seperti yang kita ketahui bahwa trapesium memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, trapesium sembarang. Trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Yang kedua, trapesium siku-siku, di mana trapesium siku-siku merupakan trapesium yang mana 2 di antara 4 sudutnya merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga adalah trapesium sama kaki, yang mempunyai sepasang rusuk sama panjang dan sepasang rusuk sejajar. Trapesium sama kaki juga mempunyai satu simetri lipat. Yang berikut adalah sifat-sifat trapesium. Trapesium sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, trapesium memiliki 4 buah sudut dan jumlah sudut berdekatan atau sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Yang kedua, trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar. Yang ketiga, untuk trapesium sama kaki memiliki panjang diagonal sama, ukuran sudut-sudut alasnya sama. Yang keempat, dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Yang kelima, untuk trapesium siku-siku mempunyai 2 sudut siku-siku. Yang keenam, untuk trapesium sembarang memiliki panjang kaki yang tidak sama. Yang ketujuh, tegak lurus ke sisi sejajarnya dan besar keempat, besar sudutnya berbeda-beda. Yang berikut adalah ciri-ciri trapesium. Trapesium memiliki 5 ciri, yaitu yang pertama, memiliki 2 buah atau sepasang sisi sejajar, yaitu A dan C. Yang kedua, jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Yang ketiga, memiliki suatu simetri lipat. Yang keempat, memiliki satu simetri putar. Dan yang kelima, luasnya adalah sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Yang berikut adalah rumus keliling trapesium. Trapesium memiliki keliling panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD tambah panjang DA, atau keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Dan yang terakhir adalah rumus luas trapesium. Luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ABC tambah luas segitiga ACD. Luas trapesium ABCD sama dengan 1/2 kali B kali tinggi tambah 1/2 kali A kali tinggi, di mana luas sama dengan 1/2 kali tinggi kali A tambah B. Mencari keliling trapesium menggunakan pendekatan persegi panjang. Langkah yang pertama, lukislah trapesium dengan tinggi T dan panjang sisi alas A1 dan A2. Yang kedua, potonglah trapesium berbentuk segitiga pada bagian kiri, kemudian pindahkan ke bagian kanan hingga membentuk sebuah persegi panjang. Kemudian,
Kita menentukan luas trapesium menggunakan pendekatan persegi panjang. Yang pertama itu lukislah trapesium dengan tinggi T dan panjang sisi alas A1 dan A2. Kedua, lukislah dua ruas garis yang masing-masing terletak di ujung sisi alas terpendek dan ruas garis yang membagi garis tinggi yang menjadi dua bagian yang sama. Lalu ketiga, potong trapesium yang telah dilukis berdasarkan garis yang terbentuk, membentuk dua persegi panjang, kemudian susun hasil potongan seperti gambar di bawah ini. Jajar genjang. Definisi jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk dari dua pasang rusuk serta masing-masing memiliki panjang yang sama serta saling berhadapan. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama memiliki sisi sejajar dengan panjang yang sama. Kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Ketiga, memiliki sudut yang saling berpelurus. Keempat, memiliki diagonal pembagi. Kemudian sifat-sifat berikutnya, yang pertama adanya diagonal yang saling berpotongan. Kedua, memiliki jumlah sudut 360 derajat, tidak memiliki sumbu simetri. Ciri-cirinya, yang pertama, bangun datar jajar genjang memiliki 4 sisi serta 4 simpul. Yang kedua, bangun datar jajar genjang akan memiliki dua pasang sisi dengan posisi sejajar dengan kondisi sama. Yang ketiga, sudut dari bangun datar jajar genjang relatifnya sama. Yang keempat, bangun datar jajar genjang akan memiliki dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Kelima, bangun datar jajar genjang memiliki dua diagonal dengan kondisi panjang yang berbeda. Yang keenam, bangun datar jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Yang ketujuh, bangun datar jajar genjang hanya memiliki simetri rotasi sekunder. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk mendapatkan keliling dan luas persegi luas jajar genjang. Nah, kita tahu bahwa keliling jajar genjang itu sama dengan sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD, dan luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Jika kita sudah mengetahui tentang keliling dan luasnya, bagaimana cara kita membuktikan cara untuk mencari luas jajar genjang? Di sini kami memakai pendekatan persegi panjang untuk mencari luas jajar genjang. Rumus luas persegi panjang atau luas sama dengan panjang kali lebar, dan luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi, di mana jika kita menggunakan pendekatan persegi panjang, maka luas jajar genjang sama dengan alas sebagai panjang daripada persegi panjang kali tinggi itu sebagai lebar pada persegi panjang. Kita dapat melihat pada slide-slide yang telah ditampilkan. Kita lanjut. Bagaimana cara agar sebuah persegi panjang dapat membentuk sebuah bangun ruang jajar genjang? Nah, yaitu dengan memotong bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan pada persegi panjang dengan menggunakan dengan membentuk segitiga siku-siku. Maka, jika kita melepaskan kedua segitiga siku-siku dari sisi kiri dan sisi kanan pada persegi panjang, maka akan membentuk bangun ruang jajar genjang, dan kita dapat melihat pada slide-slide yang sudah ditampilkan. Nah, pada slide berikutnya kita dapat melihat bahwa jajar genjang juga dapat membentuk bangun ruang trapesium, yaitu dengan memotong sisi kiri pada jajar genjang dengan membentuk segitiga siku-siku. Dan jika kita melepaskan sisi kiri yang telah dipotong membentuk segitiga siku-siku, maka akan membentuk suatu bangun ruang trapesium. Kita telah berbicara banyak tentang kedua bangun ruang tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada bangun ruang yang pertama, trapesium, dengan keliling trapesium itu
sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Dan untuk mencari luas trapesium, maka kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Maka luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Jadi untuk mendapatkan luas trapesium, maka luas persegi panjang sama dengan jumlah panjang garis sejajar trapesium kali 1/2 tinggi trapesium. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa luas trapesium adalah panjang sisi sejajar kali 1/2 tinggi trapesium. Dapat kita sederhanakan, yaitu luas trapesium sama dengan A tambah B per 2 kali tinggi. Bangun ruang yang kedua, yaitu jajar genjang dengan keliling jajar genjang sama dengan sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD. Luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Jika kita menggunakan pendekatan persegi panjang, maka luas jajar genjang sama dengan alas sebagai panjang pada persegi panjang dan tinggi sebagai lebar pada persegi panjang. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa luas jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Maka luas jajar genjang sama dengan alas kali tinggi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.